Inilah Radio Talk bersama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila. Apa tujuan didirikan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP? Dan pada momen Hari Pahlawan, apa spirit patriotisme yang harus ditumbuhkan? Kami akan membahasnya dalam Radio Talk dengan tema Refleksi Hari Pahlawan, Teladan Patriotisme dan Cinta Tanah Air sebagai aktualisasi nilai-nilai Pancasila bersama narasumber kita, Direktur Pengkajian Materi BPIP, Dr. Muhammad Sabri. Selamat pagi Pak Sabri, salam sehat selalu dan selamat Hari Pahlawan. Selamat pagi Mas Yudianto Budiman, salam Hari Pahlawan, salam Pancasila. Iya, salam Pancasila. Pak Sabri, mungkin banyak juga walaupun sudah BPIP itu bukan berarti dalam arti baru-baru ini, tapi belum banyak juga yang tahu nih, apa sih sebenarnya BPIP ini Pak? Ya, makasih Mas Yudit. Saya kira meskipun usianya baru tak kurang dari 3 tahun ya, sejak Perpres tahun 2018, BPIP adalah satu badan yang dibentuk oleh Bapak Presiden untuk melakukan langkah-langkah pembinaan ideologi Pancasila. Hal ini dimaksudkan karena kita sebagai bangsa yang didirikan oleh para pendiri bangsa mengandaikan bahwa Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara, tapi juga falsafah hidup bangsa bahkan ideologi negara. Nah, belakangan ini tampak beberapa kecenderungan masyarakat kita semakin kabur ataupun tidak lagi memahami secara substantif apa itu Pancasila, sehingga badan ini diharapkan melakukan pembinaan-pembinaan mulai dari para penyelenggara negara, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, bahkan seluruh komponen bangsa, sehingga ini sungguh-sungguh dijadikan sebagai patokan nilai untuk menyelenggarakan seluruh bentuk kehidupan kita baik dalam konteks bernegara, berbangsa maupun bermasyarakat. Berarti dalam artian BPIP ini lebih mempertajam ya apa sebenarnya yang bisa digali dari nilai-nilai Pancasila itu ya Pak? Betul Mas Yudit. Jadi ikhtiar menggali itu sangat penting karena penemu ataupun penggali Pancasila, Bung Karno sendiri menggunakan istilah teknis menggali dari tradisi dan kearifan Nusantara. Nah, kita pun sebagai generasi hari ini tidak ada salahnya menggunakan anggitan itu, bahwa kita juga melakukan penggalian dari mutiara-mutiara Pancasila yang terpendam dalam tradisi dan kearifan lokal Nusantara, Mas Yudi. Ya, Pak Sabri, kalau Anda menilai sebenarnya masyarakat Indonesia, terutama di masyarakat saat ini, generasi muda kita ini, seberapa mereka memahami nih Pak? Mungkin kalau menghafal, semuanya hafal ya Pak soal Pancasila, tapi memahami terkait dengan nilai-nilai Pancasila ini Pak? Ya, memang ada fakta yang lahir dari satu riset awal bahwa terjadi semacam distorsi pemahaman terkait dengan Pancasila, khususnya di kalangan generasi milenial. Hal ini mungkin karena seperti yang kita ketahui bahwa terjadi penyingkiran ataupun pembersihan atau kekosongan kognisi Pancasila dalam ruang publik. Misalnya berangkat dari tercabutnya TAP MPR nomor 2 tahun 78 tentang P4 seperti yang kita ketahui, pedoman penghayatan dan pengawalan Pancasila, dan kemudian dibubarkannya BP7 sebagai institusi yang paling bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan ideologi Pancasila. Maka sejak itulah terjadi distorsi pemahaman besar-besaran terkait dengan Pancasila, dan efeknya saya kira terhadap generasi muda hari ini adalah salah satu efek langsung, sehingga pemahaman mereka tentang Pancasila mengalami pengaburan dan pendangkalan. Kira-kira demikian Mas Yudi. Nah, dengan keadaan-keadaan seperti itu Pak Sabri, apa nih yang telah dilakukan oleh BPIP? Pertama terkait dengan langkah-langkah ini, antara lain kita melakukan satu ikhtiar untuk penyusunan bahan ajar ya, karena di kami generasi muda untuk penanaman nilai institusi yang paling efektif adalah dunia pendidikan. Karena itu kami telah melakukan atau merumuskan satu buku bahan ajar bagi pendidikan formal, mulai dari pendidikan usia dini, SD,
SMP, SMA hingga perguruan tinggi tentang pendidikan Pancasila. Inilah langkah-langkah kami. Kemudian yang kedua, juga melakukan pembinaan kepada para penyelenggara negara, baik dalam bentuk diskusi publik maupun FGD, bagaimana kita menanamkan kembali nilai Pancasila bagi para penyelenggara negara, TNI, Polri, kemudian ASN terutama ya, kemudian juga di kalangan ormas-ormas. Karena itu langkah-langkah yang kita lakukan paling tidak 2 tahun terakhir ini itu mengarah kepada langkah bersama menggali kembali bagaimana pembinaan ideologi Pancasila ini yang lebih relevan dalam konteks kekinian, sehingga tidak semata-mata seperti yang telah terbayangkan sebelumnya bahwa Pancasila selalu dalam pendekatan indoktrinasi. Tapi hari ini kita mencoba mengedepankan pendekatan dialogis sehingga Pancasila itu lebih bisa terterima dalam konteks kekinian. Ya, Mas Yudi. Berarti ini sekaligus juga membantah bahwa pemerintah sempat kan dikatakan pemerintah tuh seperti kurang Pak menanamkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan masyarakatnya dan seperti menghilangkan pelajaran-pelajaran Pancasila di sekolah. Ini sekaligus membantah terkait hal itu ya Pak Sabri ya? Persis Mas Yudi. Jadi kita mencoba menjawab dengan program tidak dalam bentuk wacana, sehingga naskah-naskah akademik baik dalam konteks penyusunan bahan ajar juga pelibatan sejumlah institusi betul-betul kami lakukan. Jadi pembinaan ideologi Pancasila ini naskah-naskah bahan pendidikan dan pelatihan itu bukan hanya pendidikan formal mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi, tapi juga ada buku ataupun naskah dalam bentuk bahan diklat untuk TNI Polri, kemudian juga hakim ya, kemudian juga ASN dan sebagainya. Ini juga kita sudah produksi, sehingga pandangan sementara pihak yang mengatakan bahwa pemerintah kurang memperhatikan pembinaan Pancasila itu dengan sendirinya tidak benar sama sekali, Mas Yudi. Berarti kalau digambarkan secara langsung tujuan BPIP ini apa Pak secara langsung? Jadi secara langsung ini melakukan pertama ya, melakukan penggalian, kemudian penanaman, kemudian pembinaan dan juga aktualisasi. Jadi ada 3 wawasan ya yang dalam konteks pembinaan ideologi Pancasila. Pertama, wawasan dalam dimensi keyakinan. Kemudian yang kedua, wawasan dalam dimensi pengetahuan, dan yang ketiga, wawasan dalam dimensi tindakan atau keteladanan. Jadi Pancasila ini secara totality ada aspek keyakinannya bahwa nilai-nilai Pancasila ini menjadi satu keyakinan bagi seluruh bangsa Indonesia bahwa dengan menggenggam nilai-nilai ini, maka Indonesia bisa bergerak sebagai bangsa untuk meraih cita-cita nasionalnya, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, dan makmur. Ini sebuah keyakinan ontologis. Bukan itu saja, tapi ada wawasan yang kedua, yaitu wawasan pengetahuan, bahwa Pancasila ini harus ditransmisi dalam bentuk pengetahuan. Dia bukan hanyalah suatu teks yang hanya dirapalkan oleh anak-anak didik kita, tapi ada transmisi intelektual, ada transmisi pengetahuan bahwa apa sebenarnya ide-ide di balik ketuhanan yang Maha Esa itu. Bagaimana religiosity ini menjadi karakteristik dasar dari bangsa ini. Bangsa ini memang bukan negara agama, tapi negara yang dibangun di atas basis etik agama dan tradisi-tradisi otentik. Demikian juga tentang keteladanan, bahwa sebagai satu ideologi, Pancasila tidak hanya selesai di wacana ideal, tetapi juga harus aktual. Ada langkah-langkah praksis. Bagaimana Pancasila di bidang ekonomi, bagaimana Pancasila dalam bidang antropologi, bagaimana Pancasila dalam bidang politik, dan seterusnya. Itu menjadi sesuatu yang living tradition. Dia menjadi tradisi yang hidup. Nah, ketiga komponen inilah yang menurut hemat kami tujuan BPIP hadir ya, dan mengajak semua komponen bangsa untuk mari kita membina Pancasila baik dari aspek keyakinan, aspek pengetahuan maupun aspek tindakan dan keteladanan. Kira-kira seperti itu, Mas Yudi. Ya, setelah ini saya akan ajak pendengar untuk ikut bergabung ya, Pak Sabri, di 0215869000, juga sekaligus kita akan masuk karena hari ini bertepatan dengan Hari Pahlawan. Kita juga akan kaitkan juga bagaimana nilai-nilai Pancasila ini juga spiritnya pahlawan ya Pak Sabri ya. Tapi sebelumnya kita ikuti dulu pariwara berikut ini. Radio Talk bersama BPIP. Pancasila ada di sekitar kita loh. Ada di kota, ada pula di desa. Karena Pancasila itu selaras dengan agama dan nilai-nilai kebudayaan kita. Bahkan, nilai-nilai Pancasila mudah untuk kita amalkan. Gak percaya? Mempunyai sikap toleransi antar umat beragama, itu Pancasila. Mematuhi protokol kesehatan, itulah Pancasila. Menggunakan bahasa yang baik dan sopan di media sosial, itu juga Pancasila. Memberi tempat duduk untuk penumpang yang lebih membutuhkan, itulah nilai Pancasila. Taat aturan lalu lintas dalam berkendara, itu juga Pancasila. Nah, mudah kan mengamalkan nilai-nilai Pancasila? Yuk,
Amalkan nilai-nilai Pancasila demi persatuan bangsa. Pesan ini dipersembahkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Radio Talk bersama BPIP. Baik, kita kembali lagi masih bersama dengan Direktur Pengkajian Materi BPIP, Dr. Muhammad Sabri. Pak Sabri masih bersama dengan kami ya, kesempatan kali ini. Juga sudah ada pendengar kami, ada Pak Slamet Muksan di Tangerang. Tapi sebelumnya Pak Slamet, mohon sabar sebentar ya Pak Slamet ya. Saya mau menanya nih, bertepatan dengan Hari Pancasila nih, bagaimana nih Anda melihat bahwa spirit kepahlawanan ini, apakah itu juga ada semua Pak dalam nilai-nilai Pancasila atau dalam Pancasila? Pak Sabri? Ya, Mas Yudit. Ya, Pak Sabri, dalam rangka Hari Pahlawan pada hari ini, apa spirit patriotisme atau kepahlawanan? Jadi gini ya Mas Yudit, seperti kita ketahui sebenarnya pahlawan itu berakar dari bahasa Sanskrit ya, atau Sanskerta, yaitu pala dan fan gitu. Pala itu artinya buah dari sebuah perbuatan ya, yang baik tentunya, dan karena itu dalam bahasa yang mengalami derivasi dari pahlawan menjadi pahlawan gitu ya. Jadi ini erat kaitan dengan kata pahala gitu. Oleh karena itu memang orang-orang yang disebut sebagai pahlawan sebenarnya orang yang tidak punya interest kepada apapun dalam perjuangannya, tetapi selalu disandarkan pada hal-hal yang bersifat transendental, yaitu yang ilahi gitu. Sehingga tanpa pamrih gitu ya maksudnya ya Pak ya. Pemberinya hanya kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu sebabnya pahlawan atau pahlawan itu baik dalam mengorbankan jiwa, harta maupun tenaganya ya, itu dimaknai sebagai satu ikhtiar untuk melakukan hal-hal yang terbaik bagi bangsa ini, tetapi orientasinya cuma satu, yaitu mendapat rahmat dari Tuhan yang Maha Esa. Kira-kira seperti itu yang secara ontologis. Baik. Saya menyapa Pak Slamet Muksan yang mungkin sudah tidak sabar ya, dan Pak Reza di Tangerang Selatan. Pak Slamet, selamat pagi. Pagi Mas Yudit. Iya. Pagi Pak Safri. Pagi Pak Slamet. Iya, saya mau kasih PR besar buat Pak Safri. Waduh, belum apa-apa udah dikasih PR ini. Iya Pak Slamet. Dalam seminggu saya harus dengar sudah selesai gitu ya. Karena gini, sesuai dengan Hari Pahlawan, ya BPIP harus menunjukkan heroiknya. Aduh susah bener ngomong. Kepahlawanannya. Heroiknya. Ya Pak Slamet. Bangun tidur begini nih, aduh. Jadi Pak Safri, saya ini bertahun-tahun terganggu. Terganggu dengan kata Pancasila, tetapi lembaga-lembaga negara, lembaga pemerintah banyak yang tidak menjalankan, bahkan secara elementer dia mengabaikan Pancasila. Nah, siapa yang konsentrasi untuk membenahi itu? Ya kan? Ya kita masyarakat bisa teriak-teriak aja, nggak pernah bisa bantu selesaikan ini. Saya kasih contoh, Kementerian Agama belum menjalankan sepenuhnya sila ke-1. Ya, Kementerian Dalam Negeri belum menjalankan sila kedua. Ya, itu sangat jelas dan gamblang yang tidak bisa dibantah, karena ya negara kan kita nih kalau sudah siap dengan Pancasila, siap demokrasi, ya kita harus berani, kita nggak boleh takut dengan satu contoh, misalnya ya ketuhanan yang Maha Esa. Itu kan sila pertama yang Kementerian Agama sangat betul-betul mengetahui dan memahami. Kenapa Kementerian Agama takut-takut atau bimbang? Katakanlah seperti ini. Agama telah ditetapkan 6 oleh negara, oleh pemerintah. Tetapi putusan MK, putusan Mahkamah Konstitusi ya PUU 97 garis miring 14 garis miring 2016 itu mengatakan bahwa warga negara yang tidak di luar 6 agama itu boleh menulis di dalam KTP
itu penghayat kepercayaan. Itu sudah dijalankan oleh Kemendagri, sudah dijalankan. Artinya hari ini saya mau ngurus misalnya, atau siapa yang mau ngurus bahwa menulis tidak lagi 6 agama itu, tapi sebentar Mas Yudi, tapi penghayat Pancasila. Masih poinnya langsung saja Pak. Karena itu poinnya tidak disosialisasikan. Artinya tidak disosialisasikan. Jadi kalau kayak pemadam kebakaran, saya mau begini dong, baru dilayanin. Kalau enggak karena takut. Ini takut ini meluas, takut meluas. Nah kemudian Ahmadiyah itu apa? Kan nggak masalah kan, ya kan? Tetapi Kementerian Agama menyatakan dia 2 kaki gitu loh. Kakinya menyatakan sesat, 1 kaki. 1 kaki lagi dengan SKB 3 menteri yang artinya itu keyakinan ya. Jadi membingungkan. Ini nggak akan selesai tanpa keberanian, tanpa apa. Karena kalau bicara keadilan itu susah di negeri ini nggak susah. Istri 2 aja nggak adil kan, mobilnya dikasih 2, mereknya beda, udah nggak adil. Nah ini kondisi seperti ini, janganlah bicara terus menerus Pancasila kalau elementernya aja nggak pernah diselesaikan. Itu fatal. Faktanya seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. PR langsung dari Pak Slamet Muksan ya, Pak Sabri ya. Oke, Pak Reza sekarang. Pak Reza. Ya, halo. Iya, silakan Pak Reza. Saya mau komentarin yang penanya sebelumnya dulu, jadi ini saya Pak, kita tidak mengomentari penanya ya, langsung saja ke topik ya, ke Pak Sabri ya. Oh ya udah. Tapi pertanyaan yang tadi kan juga di luar topik ya Pak ya, saya juga heran juga jadi. Iya, silakan langsung ke Pak Sabri. Enggak, maksud saya begini, Pak, ya gimana ya? Pertanyaan tadi itu kan nggak nyambung juga ya, maksud saya karena saya jawab singkat aja, karena bahaya pemurtadan itu sangat besar. Dengan orang bilang bersama-sama Islam tapi ternyata kitabnya beda, segalanya beda. Nah, ya itu nanti yang menjawab nanti ada Pak Sabri. Saya ngomong itu bukan tugas BPIP sebenarnya. Jadi tadi pertanyaan colongan juga. Ya. Saya mau langsung aja nih ke BPIP nih. Itu menyesatkan juga. Ya, makanya nanti kan yang menjelaskan adalah Pak Sabri. Ya. Itu gak usah dijelaskan, gak usah dijawab, juga out of topic juga. Saya mau ngomong aja komen BPIP. Yang tadi gak usah dibahas lah, orang ngaco itu. Silakan Pak. Ke BPIP saya mau nanya aja. Maksudnya gini, saya 30 tahun Pak, saya masih milenial juga. Saya masih refresh ingat ke belakang pendidikan saya ya, maksudnya. Justru menurut saya setuju di BPIP itu, tapi menurut saya teknisnya adalah masukkan lagi ke pendidikan dini dari SD. Karena itu yang saya ingat, pendidikan Pancasila segala macam, itu yang saya ingat. Dan juga sebenarnya Pancasila itu kan secara internasional tuh simpelnya aja ya, penguasa super power itu kan namanya dulu Amerika main Soviet. Di Amerika itu Soekarno pidato, semua kongresmen tepuk tangan berdiri. Dan dia mengucapkan 5 Pancasila itu kan, ketuhanan dia bilang divinity, kemanusiaan yang adil humanity, terus unity persatuan, 4 demokrasi, yang kelima social justice. Itu mau agamanya apa kek ya, mau Islam, Kristen, semua itu nilai-nilai positif bagus semua. Jadi cuma yang saya bingung nih, BPIP itu gimana gitu loh. Kalau menurut saya pribadi paling bagus tuh masukin ke pendidikan dini itu aja, karena kan Kementerian Pendidikan punya struktur rayon-rayon Berarti Anda melihat bahwa selama ini penanaman Pancasila itu dianggap sudah dalam tanda kutip telat gitu ya Pak ya? Saya sampai kelas 2 SD itu mungkin masih zamannya Pak Harto ya. Itu pendidikan Pancasila kenceng juga. Waktu saya ke SD belum saya nggak tahu lagi ya Pak. P2 ada P4 ya. Cuma emang kelemahannya zaman Soeharto karena seragam, bahasanya pakai kan. Anak tuh gak kreatif, gak kayak sekarang. Sekarang anak kreatif. Cuma untuk Pancasila agak mungkin perlu reinforce lagi. Oke, terima kasih Pak Reza ya. Oke, ya silakan Pak Sabri. Mungkin 2 poinnya adalah tadi dari Pak Slamet dan Pak Reza. Silakan ditanggapi Pak. Ya, makasih Mas Yudit, Mas Slamet, Mas Reza ya, makasih banyak. Ini PR besar ini, saya kira salah satu spirit kami di BPIP itu menangkap bahwa pergerakan kebangsaan kita ini dibangun dalam spirit gotong royong ya, oleh para pendiri bangsa, gotong royong, karena itu kolaborasi dari berbagai komponen bangsa.
Itu sebabnya persoalan-persoalan kebangsaan kita, ya, apapun yang dikemukakan oleh Pak Slamet ya dalam amatannya, tentunya Mas ini membutuhkan diskusi yang lebih lanjut. Apakah sungguh-sungguh misalnya pengejauhan tahan nilai-nilai ketuhanan oleh masyarakat kita ini sungguh-sungguh sudah sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa, gitu ya. Karena dalam perspektif ketuhanan yang Maha Esa, terutama misalnya dalam pidato 1 Juni yang digagas oleh Bung Karno, itu memang coba diderifikasi ya, atau ada turunan-turunan moralnya bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu mesti memiliki karakter yang welas asih gitu. Ketuhanan yang berbudi pekerti luhur, ketuhanan yang saling menghormati satu sama lain, ketuhanan yang berkebudayaan. Dengan kata lain, visi ketuhanan yang dibangun oleh para pendiri bangsa itu betul-betul sangat mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Itu sebabnya menurut hemat saya apa yang sejauh ini menjadi wacana publik ya tentang ketuhanan yang Maha Esa dan juga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Esa, ini tidak bicara tentang agama tertentu, tapi struktur keyakinan yang bersemayam pada setiap jantung masyarakat dan warga Indonesia. Apakah itu menganut agama-agama mainstream seperti yang kita ketahui, 6 agama mainstream yang ada, maupun religi-religi lokal Nusantara, itu merupakan satu jejak yang sudah sangat panjang. Karena itu para pendiri bangsa sebenarnya mengayomi baik agama-agama secara formal ya yang mainstream saya katakan tadi, maupun kepercayaan-kepercayaan lokal Nusantara itu masuk kategori penghormatan terhadap keyakinan masing-masing pihak gitu. Jadi tidak ada paksaan dalam konteks ini. Makanya ide tentang ketuhanan Maha Esa ini memang mesti dibicarakan, dan saya kira apa yang menjadi putusan Mahkamah Konstitusi dengan kajian yang sangat mendalam bahwa setiap pribadi dan warga negara diberi ruang yang sama dalam menegakkan keyakinannya, itu juga salah satu bentuk penegakan nilai Pancasila, khususnya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini juga mungkin butuh percakapan lebih lanjut ya, sehingga kita tidak benar salah dalam percakapan ini, tapi melihat dalam visi ideologis bahwa bangsa ini menyiapkan satu payung tentang prinsip-prinsip ketuhanan yang welas asih, yang saling menghormati satu sama lain dan menghormati struktur keyakinan masing-masing pihak. Ini yang kedua tentang Mas Reza, saya kira memang ini kekhawatiran dan juga keprihatinan kita bersama bahwa Pancasila sejauh ini sudah lepas dari ruang-ruang percakapan publik kita, termasuk pendidikan ya, sehingga kami di BPP seperti yang menjadi antaran kami tadi telah menyusun bahan ajar Mas Reza. Jadi mulai bahan ajar dari PAUD, pendidikan usia dini, SD, SMP, SMA hingga ke perguruan tinggi itu sudah selesai, dan sekarang di tangan Bapak Presiden dengan tim Seknek. Kalau ini sudah oke, maka itu akan diserahkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Ristek. Dengan kata lain bahwa buku ajar ini nanti akan dititipkan dalam ruang pembelajaran. Ini saya kira gayung bersambut ya, bahwa apa yang sejauh ini dituduhkan atau kajian sementara pihak atau penilaian sementara pihak bahwa Pancasila yang dikenalkan pada masa rezim politik Orde Baru itu lebih bersifat indoktrinasi, maka ini kita banyak mencapai pembelajaran bahwa Pancasila mesti dikenalkan dalam bahasa kekinian ya, terutama dalam konteks yang dialogis, tidak lagi indoktriner, tapi ada prinsip dialogis bahwa kita punya jarak yang sama terhadap nilai-nilai Pancasila ini. Nah, itu sebabnya dalam konteks penanaman nilai Pancasila khususnya di kalangan milenial, kita hari ini mencoba mencari apa yang paling mereka minati, misalnya sebagai satu metode penanaman nilai. Misalnya mereka sangat senang dengan hal-hal yang bersifat seni ya, musik, kuliner, olahraga. Ini adalah media-media yang bisa menjadi titipan penanaman nilai Pancasila, sehingga tidak bersifat doktriner dalam bentuk kognisi semata, tetapi menyentuh aspek yang sangat digandrungi dan itu tentu langsung dengan kehidupan mereka. Demikian Mas Yudit. Iya. Tapi tadi juga disampaikan oleh Pak Reza atau Pak Slamet tadi ya, mengatakan jangan nanti ini hanya lip service Pak ya. Kita mengatakan kita cinta persatuan, kita kemanusiaan dan sebagainya, tapi masing-masing punya pandangan berbeda yang akhirnya cinta tanah air dan sebagainya dalam persepsinya masing-masing antara keduanya berbeda gitu ya Pak ya. Ya, disinilah Pancasila hadir sebagai ideologi perekat. Dia menjadi pemersatu gitu ya. Bahwa salah satu tabiat keindonesiaan kita itu adalah negeri yang sangat berbagai. Saya selalu dalam percakapan seperti ini Mas Yudit mengenang salah seorang proklamator kita ya, Bung Hatta, pernah mengandaikan bahwa ketika orang menyebut kata Indonesia, maka ada dua asosiasi pemikiran yang terbit dari pikiran kita. Yang pertama, Indonesia adalah kata Hatta negeri yang mempunyai bentangan teritorial yang sangat luas dari ufuk timur ke ufuk barat. Sementara yang kedua, Indonesia adalah negeri yang mempunyai tingkat kemajemukan yang sangat tinggi. Karena itu kata Hatta seolah-olah memberikan satu warning secara moral
bahwa orang yang mau mengelola Indonesia dituntut mempunyai 2 prasyarat moral. Yang pertama, dituntut mempunyai wawasan yang luas, seluas bentangan teritorial Indonesia, dan yang kedua, mempunyai kekayaan rohani tentang kemajemukan atau kepelbagaian. Karena itu pikiran-pikiran apapun yang kita akan kembangkan di tanah air ini, Mas Yudit, ya, apakah itu pemikiran keagamaan, pemikiran politik, pemikiran sosial, itu mesti mempertimbangkan kemajemukan. Karena sekali sebuah gagasan terlontar dalam ruang keindonesiaan tetapi mengabaikan aspek kepelbagaian, kebinekaan, dan kemajemukan, maka gagasan-gagasan itu akan hadir untuk kemudian ditakdirkan gagal gitu. Karena itu pikiran-pikiran ini yang harus kita rumuskan ulang. Jadi tidak boleh kita mengatakan bahwa ini berbagai perspektif, berbagai penafsiran dan sebagainya, dan dibiarkan untuk saling bertabrakan satu sama lain. Tidak. Di sini Pancasila hadir untuk mengayomi bahwa kepelbagaian itu justru kekuatan kita, kemajemukan itu justru kekuatan kita, karena ini tabiat dan takdir keindonesiaan kita. Ini masih sebagai takdir. Nah, sebagai satu bangsa yang bineka, sebagai satu anugerah dari Tuhan, ini harus dirawat. Nah, salah satu untuk merawat itu adalah itu tadi ada welas asih. Ada satu kata yang menarik dalam penjelasan para pendiri bangsa, Mas Yudit, ya, tentang kata sosius. Misalnya kita pernah mendengar ada sosio nasionalisme, sosio demokrasi, dan sosio religius. Nah, sosio ini dalam bahasa Latin atau sosius itu bermakna welas asih dan kehangatan gitu, persahabatan. Jadi kalau sosio nasionalisme adalah satu paham kebangsaan yang dibalut oleh rasa kehangatan, persahabatan, dan cinta gitu. Dan juga sosial demokrasi yang dibalut oleh rasa welas asih, rasa persahabatan, dan kehangatan. Juga sosial religius, yaitu paham keagamaan yang dibalut oleh rasa cinta kasih dan welas asih. Nah, inilah sebenarnya karakter dan tabiat keindonesiaan. Jadi meskipun kita berbeda, sejauh itu kita diikat oleh rasa cinta, rasa welas asih, rasa kehangatan, persahabatan, saya kira kita akan bertemu. Dan inilah spirit Pancasila. Pancasila hadir sebagai satu wadah untuk menyatukan kepelbagaian, ikatan cinta dan welas asih. Baik. Saya menyapa Pak Citra di Bogor. Pak Citra. Selamat pagi, Pak. Iya, pagi, Pak Citra. Ya, Pak. BPIP ini ada fungsi intelijen nggak, Pak, ya? Artinya mengawasi setiap level-level pendidikan, mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah, menengah atas, yang bukan negeri gitu. Apakah dia menerapkan upacara bendera? Saya rasa nggak semua sekolah Islam, ya, sekolah itu ada menerapkan upacara, Pak, gitu. Ada hormat terhadap bendera, kayak gitu. Itu kan langsung bagaimana penanaman sikap dasar terhadap praktisnya penghayatan Pancasila di level pendidikan, gitu. Kayak misalkan hormat terhadap bendera, kita harus hanya pada Tuhan, bendera itu benda mati, nggak boleh. Nah, itu kan kayak seperti itulah yang pernah nggak melakukan pengawasan ke level-level pendidikan di sekolah-sekolah seperti itu gitu loh. Oke, baik. Yang ada misalkan upacara dia tidak melakukan kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melingkupin aja tadi yang udah dibahas. Terkesan BPIP itu hanya sebagai policy, kebijakan. Nah, penghayatan Pancasila sebenarnya ada di mata pelajaran PPKN, Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila. Itu saya nggak tahu tuh kurikulum PPKN sekarang masih ada apa enggak. Kan di situ diajarkan tenggang rasa atau sikap saling menghargai. Di situ juga penghayatan butir-butir terhadap Pancasila. Diajarin tuh semua, mulai dari SD, SMP, SMA, PPKN tuh ada sampai kelas 3 SMA juga ada. Waktu di kuliah juga ada namanya pendidikan kewarganegaraan. Kayak gitu loh. Jadi tidak hanya sebatas policy kebijakan yang terlalu ngawang-ngawang gitu, tapi down to earth-nya bagaimana gitu loh. Oke, baik. Terima kasih. Kita sudah menangkap poin ya, Pak Citra. Pak Arifin di Ciputat. Pak Arifin. Selamat pagi Pak Muhammad, selamat pagi Mas. Ya, saya mau ini menarik juga nih pertanyaan dari para penelpon sebelumnya ya, karena ini isu yang kritis sekali. Karena saya juga masih aktif dalam mengurus alma mater sekolah-sekolah. Saya melihat ini pengkajian sama penerapan Pancasila ini sudah sifatnya sekarang opsional, khususnya dilaksanakan oleh sekolah-sekolah yang swasta begitu ya Pak ya, saya melihatnya. Diperkenalkan tapi tidak lagi ditekankan, apalagi yang sifatnya seperti seremonial seperti upacara bendera, terus kemudian melafaz Pancasila, menyanyikan Indonesia Raya. Ini saya lihat semakin terkikis khususnya di lembaga pendidikan swasta.
saya tidak tahu bagaimana halnya dengan sekolah negeri ya. Tapi pertanyaan saya Pak, ini kan setelah era reformasi, sistem pendidikan kita mengalami banyak sekali perubahan karena kita beradaptasi dan berorientasi kepada masyarakat global gitu ya. Kita go internasional, go global. Namun nilai-nilai lokalnya ini justru banyak tergerus. Nah, bisa dikatakan 20 tahun terakhir kita sudah kehilangan nih satu generasi. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh BPIP untuk menekankan kembali nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat umum, bukan kepada siswa atau generasi muda, tapi kepada dalam kehidupan sehari-hari gitu Pak. Contohnya dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, terus kemudian di organisasi-organisasi, di perusahaan, mungkin bisa ditekankan dalam keseharian lewat aktivitas seperti demikian gitu Pak. Oke, baik, terima kasih ya Pak Arifin. Dua pendengar Pak Sabri, tapi sebelum ditanggapi kita jeda dulu Pak Sabri ya. Radio Talk bersama BPIP. Pancasila ada di sekitar kita loh, ada di kota, ada pula di desa. Karena Pancasila itu selaras dengan agama dan nilai-nilai kebudayaan kita. Bahkan, nilai-nilai Pancasila mudah untuk kita amalkan. Gak percaya? Mempunyai sikap toleransi antar umat beragama, itu Pancasila. Mematuhi protokol kesehatan, itulah Pancasila. Menggunakan bahasa yang baik dan sopan di media sosial, itu juga Pancasila. Memberi tempat duduk untuk penumpang yang lebih membutuhkan, itulah nilai Pancasila. Taat aturan lalu lintas dalam berkendara, itu juga Pancasila. Nah, mudah kan mengamalkan nilai-nilai Pancasila? Yuk, amalkan nilai-nilai Pancasila demi persatuan bangsa. Pesan ini dipersembahkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Radio Talk bersama BPIP. Ya Pak Sabri, dua pendengar kita yang intinya adalah dua poin. Yang pertama adalah bahwa BPIB ini praktek penerapannya di lapangannya dan pengawasannya seperti apa sih Pak selama ini, dan juga tadi disampaikan oleh Pak Arifin terkait kehilangan generasi nih, apa upayanya untuk Pancasila atau menekankan nilai Pancasila ini bukan hanya pada pelajar Pak, tapi semua kalangan masyarakat umum. Silakan. Ya, makasih ya Mas Yudit. Juga Mas Citra ya dan Pak Arifin. Mas Citra, saya kira betul bahwa BPIP sebagai institusi memang dia diberi mandatori presiden untuk membantu presiden. Jadi kita hanya memproduksi kajian dan rekomendasi. Sangat betul sekali, dalam Perpres itu tugas kami hanya memberi kajian rekomendasi kepada presiden untuk sebuah polisi. Jadi memang salah satu titik terlemah hari ini di BPIP memang belum bisa menjangkau langsung ke bawah, kecuali menggunakan dengan apakah itu kerjasama dengan kementerian dan kelembagaan negara dan sebagainya, sehingga untuk implementasinya langsung, karena mandatorinya hanyalah sebatas memproduksi rekomendasi dan kajian, maka jelas itu mengarah kepada polisi dan kebijakan. Karena itu itu yang harus dipahami. Yang kedua, apakah BPIP mempunyai intelijen ya semacam itu? Saya kira enggak seperti itu. Jadi kita tetap mengkaji dari berbagai temuan dan sebagainya, bahwa ada keprihatinan bahwa beberapa sekolah misalnya apa yang jadi contoh kasus yang diungkapkan oleh Mas Citra tadi, saya kira itu sudah menjadi pemantauan kami, menjadi kajian. Itu sebabnya salah satu hasil kajian kami bahwa perlu ada habituasi. Itu harus ada habitat yang membiasakan nilai-nilai Pancasila itu terimplementasikan ya secara sederhana. Upacara bendera itu menjadi suatu hal yang sangat strategis ya. Ini mungkin dianggap bagian dari ritual, tapi ketika kita mencoba menelusuri lebih jauh bahwa upacara bendera itu di sana ada pembacaan ulang Pancasila, meskipun awalnya ini adalah suatu pembiasaan ya. Kemudian juga lagu Indonesia Raya yang penuh dengan pesan-pesan nasionalisme. Saya kira ini suatu hal yang sangat baik. Habituasi ini sangat penting. Jadi diberi wawasan, diberikan suatu ruang dialog tentang katakanlah ada beberapa petunjuk bahwa ada sekolah-sekolah tertentu, sekolah swasta yang menolak itu, dan salah satu diantaranya Saudara Citra tadi menyebut misalnya salah satu madrasah atau pondok pesantren. Saya kira ini masih data yang ultimat kami kita perlu perbarui. Beberapa kegiatan kami dengan undangan dan berkunjung langsung di sejumlah pondok-pondok pesantren itu justru memberikan satu visi yang sebaliknya. Ketika di pesantren-pesantren yang kami kunjungi itu mempunyai pandangan hubbul watan minal iman misalnya, bahwa cinta tanah air itu bagian dari struktur iman, dan karena itu
semua bentuk untuk memupuk rasa cinta kepada tanah air sebagai satu proses pemupukan iman, seperti misalnya upacara bendera dan sebagainya, itu menjadi suatu hal yang musti. Dan karena itu saya kira pelan-pelan ini akan menjadi gerakan mainstream, gerakan kultural ya dalam ruang-ruang pembelajaran kita, baik itu pendidikan formal maupun pondok-pondok pesantren, madrasah-madrasah, bahkan sekolah-sekolah agama lain. Nah ini saya optimistik Pak ya. Jadi melihat ini menjadi suatu hal yang baik. Dan yang kedua, bahwa kami telah menyusun, seperti saya berulang-ulang kami sampaikan, buku ajar mulai dari PAUD hingga ke perguruan tinggi ini sudah berada di Bapak Presiden, karena memang kami bekerja untuk Bapak Presiden. Bapak Presidenlah yang akan memerintahkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar ini menjadi bahan ajar gitu. Dan itu salah satu metodenya betul-betul sangat dialogis, tidak lagi dalam bentuk doktriner. Ini yang mungkin catatan bagi Mas Citra. Terima kasih. Ya, kemudian untuk Pak Arifin ya, Pak Arifin memang bukan hanya bukan hanya pendidikan formal, kami juga telah menyusun bagaimana pembinaan ideologi Pancasila bagi para penyelenggara negara, Pak. Jadi kami juga menyusun bagaimana di tingkat TNI, kemudian pembinaan ideologi Pancasila di Polri, di ASN, kemudian para hakim dan sebagainya, ini kita sasar semua. Jadi ada pembinaan ideologi bagi mereka penyelenggara negara, juga ormas-ormas. Hari ini sementara berlangsung penyusunan bagaimana pembinaan ideologi Pancasila di kalangan ormas, ya, dan kita melibatkan tokoh-tokoh ormas. Bagaimana pembinaan ideologi di kalangan milenial, juga kita menggunakan tokoh-tokoh yang terlibat dalam organisasi kepemudaan dan seterusnya. Ya, karena itu semua aspek komponen ya yang masuk dari kajian kami ini kita akan serahkan, persembahkan kepada Bapak Presiden dan rekomendasi-rekomendasi yang Bapak Presiden, dan mudah-mudahan itu beliau tindak lanjuti sebagai sebuah polisi. Jadi memang ini kerja BPP hari ini tidak langsung ke bawah, tapi lebih kepada penyiapan dokumen-dokumen atau pertimbangan-pertimbangan akademik yang bisa menjadi bahan pertimbangan lahirnya sebuah polisi kebijakan dari Bapak Presiden. Kira demikian. Saya sapa dua pendengar lagi, ada Pak Petrus di Sunter, Jakarta Utara, dan juga Pak Amrul di Bogor. Pak Petrus silakan Pak. Pagi Pak Yudit, pagi Pak Sabri. Pagi Pak Petrus. Ya jadi gini, kalau kita lihat BPIP ini, ya kalau ditanya ke anak-anak ya di bawah 30 tahun ya, Bapak boleh tanya 10 orang, mungkin mereka akan jawab apa sih makhluknya BPIP itu gitu loh. Ya. Jadi gini, dan Bapak udah akui keterbatasan BPIP yang dibentuk sekarang ini gitu loh, ya. Jadi gini, kalau kita bicara Pancasila, kalau benar-benar mau diterapin ulang seperti zaman dulu ya berarti kita mesti redoktrinisasi ulang gitu loh. Nah, untuk redoktrinisasi ulang, kita perlu lembaga yang kuat, tidak seperti yang sekarang ini gitu loh. Malah yang sekarang ini habis waktunya untuk menangkis isu-isu gitu, isu-isu bahwa dibentuk hanya untuk balas budi. Ya itu yang diungkit-ungkit masalah gajinya segala macam gitu loh ya. Jadi saya pikir ini tidak akan efektif dalam waktu dekat. Ya jadi kalau memang kita mau menerapkan Pancasila seperti zaman dulu ya perlu lembaga yang sangat kuat. Okay. Ya jadi kita berarti harus redoktrinisasi generasi yang dari tahun 98 ke atas ini gitu loh. Nah oleh sebab itu saran saya kalau memang pemerintah ya berniat untuk kembali kita untuk istilahnya menggelorakan Pancasila ya harus dibentuk benar-benar lembaga yang kuat. Kalau saran saya ya harus dibawa angkatan gitu loh. Ya dibantu gitu. Misalnya ya dibantu misalnya oleh selain angkatan dibantu oleh Menteri Pendidikan dan Menteri Agama dan juga ormas-ormas agama gitu loh. Jadi dan ada ditambahkan dengan undang-undang yang mendukung. Jadi benar-benar bisa diterapkan ulang gitu loh. Kalau seperti sekarang ini ya maaf kata aja, kalau Bapak tanya sekarang anak umur 20 tahun ke bawah 10 orang, kalau ada satu yang ngerti BPIP dan fungsinya apa ya, itu berarti kerja Bapak udah berhasil gitu loh. Baik, terima kasih. Ya Pak Petrus, ya Pak Amrul, silakan. Halo, selamat pagi, Yuri. Pagi Pak. Assalamualaikum Pak Sabri. Waalaikumsalam Pak Amrul. Ini masalah Pancasila ini sebenarnya sudah lama dicanangkan. Ke zaman era Soeharto itu kesimpulannya tenggang rasa. Nggak tahu kalau sekarang ini seperti apa. Ini PPIB saya bersyukur terlahir pada saat ini. Karena apa? Di sini ada 3 poin penting Pak Sabri yang saya uraikan, mungkin waktunya saya panjang ya, tapi singkat saja. Pertama, biografi Pancasila. Kedua, bioskop daripada Pancasila. Yang ketiga, bioideologi Pancasila.
biografi, kalau saya pinjam tokoh narasumber El Sinta itu berkas-berkas ininya udah satu kamar, tapi belum ada hasilnya. Yang kedua, masalah biografi ini jelas lahirnya Pancasila, nilai-nilai Pancasila dan segala macam. Yang kedua, bioskop, ini masalah sosialisasi. Pak Sabri, yang namanya Pancasila itu dua simbol, yaitu burung Garuda dan yang namanya nilai-nilai Pancasila, simbol-simbol Pancasila. Bayangkan, kenapa mesti burung Garuda yang membawa yang namanya tameng Pancasila itu? Kenapa tidak burung merpati? Itu harus dijawab. Karena apa? Kalau ada konflik di NKRI ini, Pancasila, burung Garuda itu tetap nemplok di mana ada konflik. Dia selalu mengatakan burung Garuda itu, ini dada saya, mana dadamu? Jadi di masalah bioskopnya ini sangat minim. Ini harus dipertajam lagi. Baik. Artinya apa? Sosok dari burung Garuda dengan tameng Pancasila harus lebih detail. Itulah sebagai sosialisasi. Bioideologi Pancasila ini erat kaitannya penyelenggara negara. Karena apa? Begitu mereka menandatangani itu namanya proyek tahap segala macam, di pojok mejanya cantumkan, letakkan namanya nilai-nilai Pancasila. Manakala dia tanda tangan, dia harus baca itu satu persatu 5 Pancasila itu. Apakah itu sudah berdasarkan ketuhanan Maha Esa? Apakah itu yang namanya keadil beradab? Oke, Pak Amrul, terima kasih Pak Amrul, kita sudah menangkap poinnya. Oke, silakan ditanggapi Pak Sabri. Ini lebih pada sosialisasi ya Pak Sabri. Tapi mungkin 3 tahun apa yang sudah dilakukan? Apakah benar BPIP ini belum banyak yang mengetahui? Ya, makasih pertama Pak Markus ya. Saya kira memang Pak Petrus Pak tadi. Sorry, Pak Petrus. Sorry, Pak Petrus, mohon maaf. Pak Petrus memberikan satu kritik sekaligus juga solusi saya kira ya. Memang karena kita ini berada pada Perpres dan juga bekerja untuk mengkaji dan juga merekomendasikan pada Presiden, memang ini tidak populer. Jadi memang jangankan 10, 20 aja mungkin nggak ada yang tahu, karena memang kerja-kerja kita kerja yang bersifat konseptual dan rekomendasi kepada Bapak Presiden. Kemudian yang kedua, mengkonsolidasi jejaring bersama kementerian dan lembaga khususnya. Jadi dengan kementerian dan juga lembaga negara ini juga kita adakan kajian-kajian bersama, dan juga komponen-komponen bangsa lainnya seperti ormas, NGO dan juga komunitas-komunitas. Jadi memang tidak populer seperti yang diharapkan Pak Markus. Tapi ada solusi yang saya kira simpatik dari Pak Markus, bahwa kalau kita sungguh-sungguh sebagai bangsa untuk membumikan Pancasila, jangan tanggung, jangan cuma Perpres. Dia harus dipayungi oleh sebuah badan hukum atau badan hukum yang payung hukumnya lebih kuat, mungkin undang-undang. Sebagai perbandingan, saya kira BP 7 kemarin itu sangat kuatnya, itu ditetapkan melalui TAP MPR, jadi di bawah Undang-Undang Dasar 45, saudara. Di atas undang-undang pada saat itu, sehingga betapa kuatnya. Saya setuju dengan Pak Markus. Jadi hari ini, Pak Petrus, saya kira hari ini ada gagasan ya dari inisiasi dari pemerintah untuk menjadi Undang-Undang BPIP. Ini juga saya kira salah satu ruang untuk menguatkan institusi BPIP, tidak hanya sebatas Perpres, sehingga boleh jadi ganti presiden, ganti kebijakan ini akan mengancam eksistensi ini. Belum lagi kita berbuat institusi ini sudah lenyap dalam ruang historis. Nah itu sebabnya saya setuju dengan gagasan Pak Petrus ya. Dibutuhkan satu penguatan payung hukum ya. Kalau misalnya untuk bicara konstitusi Undang-Undang Dasar 45, ada Mahkamah Konstitusinya itu di bawah Undang-Undang Dasar 45. Ada pemikiran kenapa tidak lembaga ideologi Pancasila juga bagian daripada konstitusi ya, sampai bersamaan dengan DPR, MPR, MK juga lembaga ideologi. Nah ini kan suatu hal yang memungkinkan. Ini perjuangan Pak. Dan saya setuju sekali apa yang dikhawatirkan Pak Petrus tadi. Saya kira itu menarik, bahwa ini perlu ada lompatan keluar, sehingga kita tidak bergerak hanya di kebijakan saja, tapi juga beramai-ramai bersama-sama dengan seluruh komponen bangsa Indonesia ini untuk melakukan pembinaan di Pancasila. Kemudian Pak Amrul ini memang sosialisasi ya. Memang sejauh ini kami menyosialisasikan ini sebatas jejaring KL Pak, ke kementerian lembaga, kemudian institusi-institusi yang strategis seperti misalnya perguruan tinggi atau dunia pendidikan, juga pelaku-pelaku bisnis, juga NGO juga sudah kami bangun jejaring kerjasama dan juga komunikasi. Sosialisasi itu baru sebatas itu, sehingga memang tidak
belum bersifat masif seperti apa yang telah dilaksanakan oleh BP7 pada masa Pak Harto kemarin, ya, pada masa pemerintahan beliau. Karena ini memang baru merintis dan juga pergerakan-pergerakan ini semakin hari semakin mendapat respon. Sehingga menurut kami bukan hanya apa yang diusulkan Pak Petrus tadi, redoktrinasi, bukan hanya penggalian spirit Pancasila itu, tapi juga penguatan institusi BPIP sebagai penyelenggara pembinaan ini perlu mendapat sokongan dari semua pihak, sehingga payung hukum yang akan membawahi BPIP ini tidak sebatas perpres saja sebagai inisiatif baik dari Bapak Presiden, tapi juga paling tidak dibawahi oleh sebuah undang-undang gitu. Kira-kira seperti itu, Pak Mas Yudi. Iya. Kembali pada peringatan Hari Pahlawan ini, sebenarnya nilai-nilai Pancasila apa nih yang bisa kita ambil dari keteladanan para pahlawan kita dalam kehidupan sehari-hari, Pak? Jadi misalnya semua nilai Pancasila ketika kita coba aktualisasikan itu bagian dari proses pahlawan. Jadi pahlawan itu bukan hanya tokoh historis dalam arti masa lampau, tapi juga kita mencetak pahlawan-pahlawan masa depan. Di sinilah wawasan Pancasila sebagai sesuatu yang mesti diperhatikan dan diteladankan, itu akan menjadikan ruang yang memungkinkan lahirnya pahlawan-pahlawan baru atau pahlawan-pahlawan baru, yaitu orang yang berjuang untuk bangsanya, untuk negerinya, untuk masyarakatnya, untuk negaranya, itu tidak ada interest kecuali interest keberkatan Tuhan Yang Maha Esa gitu. Ketika ini bersifat transendensi, maka kegiatan-kegiatan apapun yang dilakukan, apakah itu aspek ekonomi, ada pahlawan-pahlawan di pendidikan, pahlawan-pahlawan di kesehatan seperti apa yang kita lihat, saksikan bagaimana para medis kita, mulai dari dokter-dokter dan juga perawat berhadapan dengan COVID yang melanda bangsa ini dan melanda dunia ini, itu bagian dari citra kepahlawanan. Sehingga pahlawan itu tidak mesti harus bertempur melalui kontak senjata seperti yang secara historis kita pahami, tapi bertempur melawan tantangan-tantangan yang mengakibatkan bangsa ini terhalau untuk mencapai cita-cita nasionalnya, itu juga bagian dari kepahlawanan. Jadi seluruh bidang kehidupan kita, mulai dari aspek politik, pertahanan, keamanan, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, dan sebagainya, itu bagian dari gerak-gerak kepahlawanan. Sehingga aktualisasi nilai Pancasila ini menjadi sangat penting, mulai bahwa gerakan-gerakan yang saya sebutkan tadi, bidang-bidang itu harus diberi spirit yang berbasis pada unsur ketuhanan yang bervisi kemanusiaan, kemudian merawat persatuan dan prinsip musyawarah dan social justice tadi, ini betul-betul menjadi suatu pegangan bersama. Saya kira ini yang kita perlu gelurakan terkait dengan Hari Pahlawan kita. Ya Pak Sabri, setelah ini nanti saya akan pertanyakan terkait dengan tantangan zaman dan juga kemajuan zaman dalam menerapkan atau menanamkan nilai-nilai Pancasila. Tapi setelah ini ya Pak ya. Radio Talk bersama BPIP. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto mengingatkan, karena setiap peristiwa merupakan kepingan makna dan setiap pendapat memiliki sudut pandang berbeda. Kami sajikan program wawancara istimewa dengan ragam racikan berbeda. Power Breakfast mengupas rutinitas tokoh dan newsmaker di pagi hari untuk menggali inspirasi. Setiap Senin pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sebetulnya pemicu Pak Presiden juga ingin memasukkan ke ide itu karena kan secara internasional Royal Academy Muslim Countries yang di Jordan itu kan tiba-tiba saya juga nggak tahu ya, dia sering banget sih, tidak hanya tahun ini, sebetulnya tahun-tahun sebelumnya juga seringlah memasukkan kita sebagai most influential woman yang begitulah gitu. Jadi InStock, apa kata mereka? Membahas topik yang sedang viral bersama narasumber dari kaum milenial. Setiap Senin dan Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita tahu pendapatan dari aku sebagai stand up komedian dan yang lain-lain, kita tahu lah semuanya juga hancur. Ya tapi kalau aku bilangnya kondisi kemarin itu kita perlu jadi Sergio Ramos lah. Wih. Bertahan. Tapi mau pindah dari Real Madrid? Mau pindah juga dari stand up komedi? Enggak dong. Kalau memang si Ramosnya mau jadi stand up komedi, aku mau jadi bek Madrid. Talk Highlight. Mengulik opini dan informasi terkini bersama narasumber yang syarat kompetensi. Tayang setiap saat mulai Senin hingga Jumat. Tengah malam setelah sholat malam itu kita buka HP dan ada kiriman dari teman. Kita baca, kita lihat ya tentang ibu itu. Saya sendiri yang ada dalam TikTok itu masih menangis juga. Dalam pertanyaan pribadi saya
saya kok sampai seperti ini. Terus akhirnya saya kembalikan kepada Allah SWT. Terima kasih ya Allah, mudah-mudahan ilmu yang kau titipkan untuk kami bisa manfaat untuk umat yang sedikit atau yang banyak. Semuanya dapat Anda nikmati secara live dan interaktif hanya di jaringan radio dan media sosial El Shinta. Radio Talk bersama BPIP. Ya Pak Sabri, jiwa kepahlawanan atau sikap cinta tanah air seperti apa yang bisa dilakukan oleh kita semua, ini baik dari anak muda, pelajar maupun pejabat itu di masa-masa masih pandemi ini sebagai bentuk aktualisasi nilai-nilai Pancasila, Pak? Ya, saya kembali kepada para pendiri bangsa ya, khususnya Bung Karno ketika mencoba merawat gagasan atau menawarkan gagasan kebangsaan. Beliau mengatakan bahwa kebangsaan itu tidak cukup karena ada latar historis bersama, penderitaan bersama, misalnya yang pernah diandaikan oleh Bauer, salah seorang filosof, atau juga karena kita mempunyai cita-cita bersama tentang masa depan. Itu tidak cukup. Tapi ada yang beliau gagas tentang apa yang disebut dengan bersatunya orang dan tempatnya. Jadi ada kesatuan ontologis, ada persenyawaan kosmologis antara aku dan Indonesiaku dan tanah air. Jadi aku bersaudara dengan tanahku, aku bersaudara dengan airku, aku bersaudara dengan terumbu karang, bersama gunung-gunung, bersaudara dengan masyarakatku dan sebagainya. Jadi ada persaudaraan kosmologi yang sangat luar biasa yang digagas oleh Bung Karno ketika beliau mengatakan bersatunya orang dan tempatnya. Nah, saya kira ini menarik ketika kepahlawanan itu dilihat dalam konteks kekinian, ketika gerakan ekonomi misalnya cenderung untuk melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam yang berlebihan ya, yang mengancam eksistensi semesta dan itu merusak keseimbangan kosmos dan itu berpotensi pada terciptanya bencana alam dan sebagainya. Ini penting dihadirkan sebagai rasa kepahlawanan. Cinta tanah air bagian daripada kepahlawanan, yaitu bahwa jangan dirusak ini, jangan semata-mata orientasi ekonomi sementara merusak keseimbangan kosmos, merusak keseimbangan alam. Nah itu berpotensi untuk merusak generasi masa depan. Nah, cara pandang seperti ini menurut kami itu perlu ditanamkan dalam konteks kekinian. Demikian juga dengan apa yang kita sebut dengan relasi antar sesama manusia, bagaimana Indonesia ini adalah negeri yang penuh karakteristik yang sangat berbagai, baik dari segi etnisitas, agama, kelompok-kelompok sosial dan sebagainya. Ini harus dirawat sebagai satu kekuatan, bukannya sebagai suatu kelemahan. Karena itu bagi kami melihat bahwa salah satu refleksi kepahlawanan kita adalah Indonesia ini negeri yang kaya, negeri yang diberi anugerah, tidak hanya merupakan sumber daya alam yang berlimpah, juga sumber daya manusia yang beragam, tetapi juga sumber daya kebudayaan. Kita penuh dengan budaya, kita penuh dengan artefak-artefak kebudayaan, penuh dengan pikiran-pikiran tradisi yang bisa menjadi kohesi sosial, itu menjadi suatu kekuatan. Jadi kalau sejauh ini bangsa umumnya dalam teori-teori pertumbuhan itu selalu mengandalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia, kita memiliki sumber daya yang ketiga, yaitu sumber daya kebudayaan. Nah, ini merupakan satu hal yang perlu diaktualisasikan sehingga menggali itu dan meramu ketiganya sebagai satu potensi bersama untuk kelanggengan masa depan bangsa. Ini bagian daripada cinta tanah air dan spirit kepahlawanan untuk konteks kekinian. Iya, Pak Sabri, mungkin terakhir Pak Sabri, di era globalisasi ini tantangan zaman berarti berbeda dengan yang dulu ya. Nah, bagaimana nih untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila di kemajuan zaman seperti ini, apalagi banyaknya hoax yang beredar gitu ya Pak. Silakan Pak. Jadi kalau melihat gerakan pemikiran manusia ya, saya terkenang dengan satu pandangan Roland Barthes. Barthes mengatakan hingga hari ini manusia itu mengalami 4 perkembangan gagasan, mulai dari mitos, kemudian ke logos, kemudian ideologos dan epistemologos. Nah ini kita berada pada fase yang terakhir, yaitu fase epistemologos, fase pengetahuan, tapi itu dirusak oleh adanya informasi-informasi palsu, informasi-informasi sampah dan sebagainya. Karena itu bukan memang visi keilmuan, bahwa tidak hanya men-share ya, tetapi juga menyaring apa yang informasi yang kita peroleh itu menjadi satu yang penting. Jadi saringan itu adalah ilmu pengetahuan. Itu sebabnya generasi hari ini saya kira memang diberi bobot pengetahuan yang cukup. Sekaligus juga untuk memahami karakteristik kebudayaan yang ada di tanah airnya. Ini menjadi visi yang dikelola untuk mencoba untuk merespons setiap perkembangan yang ada. Yang kedua, yang terakhir, Indonesia ini negeri yang sangat kaya. Karena itu menjadi incaran bagi pemikir dan maupun negara-negara yang mencoba untuk berhasrat menggali kekayaan alam ini. Dan
Saya kira salah satu diantaranya adalah pendekatan peperangan. Tapi peperangan dalam konteks hari ini itu sangat jarang, tidak lagi dalam perang konvensional, tapi ada yang disebut dengan proxy war ya. Jadi peperangan yang tidak menggunakan langsung dengan kontak senjata, tapi peperangan ideologi, peperangan pemikiran, peperangan wacana, yang termasuk peperangan dalam membentuk opini yang berbasis pada sampah dan hoax itu. Nah, disinilah kita sebagai generasi harus mampu memilah mana informasi yang betul-betul mengokohkan eksistensi kebangsaan kita, yang menimbulkan keberadaan kita sebagai bangsa dan bisa maju, mana informasi yang betul-betul menjadi informasi sampah yang justru menjadi gelombang pemukulan balik bagi eksistensi Indonesia kita. Nah, disinilah kita mesti memilih dengan menggunakan pengetahuan yang cukup, dan karena itu gerakan keilmuan menjadi sangat penting di bangsa ini. Literasi, baik literasi yang konvensional maupun literasi digital ya, yang berbasis digital, yang menjadi satu hal yang sangat penting untuk membekali generasi kita, sehingga tidak hanya jaya dalam konteks mengelola bangsa secara nasional, tapi juga ia siap untuk bertarung pada wacana dan kehidupan tingkat global. Baik, menarik sekali ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya pada pagi hari ini. Selamat pagi, Pak Sabri. Selamat pagi dan salam Pancasila. Demikian tadi bersama dengan Direktur Pengkajian Materi BPIP, Dr. Muhammad Sabri MA. Dan terima kasih bagi Anda yang sudah ikut bergabung bersama dengan kami. Dan tiba saatnya saya Yudanto Budiman pamit undur diri.